Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang literatur review. Jadi literatur review ini dalam paper ini seperti ini penjelasannya. Yang pertama, beliau mengenalkan tentang penjelasan atau karakteristik lembaga pengelola MFI. Jadi ada beberapa kajian teori yang berkaitan tentang lembaga pengelola atau lembaga yang menyelenggarakan microfinance Islam. Mungkin biar lebih enak kita langsung to the point aja menjelaskannya ya. Yang pertama di sini lembaga microfinance Islam ini dikategorikan berdasarkan tipe, terus kemudian ada pemilik, terus fund source ini adalah dari mana pendanaannya, kemudian contoh bentuknya. Microfinance Islam yang pertama ini bertipe project based, jadi dia didirikan karena hanya berdasarkan proyek, jadi mungkin hanya ada di jangka waktu tertentu. Biasanya pemiliknya itu tertutup, jadi investornya itu tertutup, tidak semua orang bisa berinvestasi. Tentunya dana didapatkan itu berasal dari donor ya pendanaan dari investor-investor yang tertutup. Contohnya itu adalah IMF atau World Bank. World Bank itu kan termasuk yang dia dalam rangka untuk perbaikan ekonomi. Jadi proyeknya itu dalam rangka perbaikan ekonomi. Nah, investornya ya negara-negara tertentu aja. Nah, itu. Microfinance yang berikutnya itu adalah lembaga non-profit. Jadi biasanya organisasi non-profit atau organisasi foundation. Jadi pemberian pinjamannya atau microfinance-nya itu pemiliknya itu biasanya lembaga orang-orang tertentu yang dia itu terpercaya. Nah, biasanya terus kemudian sumber dananya itu biasanya dari grant, hibah, kemudian dari donasi. Karena ini memang lembaga non-profit. Jadi memberikan bantuan tapi tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Contohnya itu adalah The Sandu of Cornwall dan Opportunity International Australia. Ini memang agak susah karena di Indonesia jarang dijumpai. Nah, lembaga microfinance yang ketiga yaitu kooperatif. Ini bahasa Indonesianya koperasi. Tentunya pemiliknya ya anggota itu. Nah, sumber dananya ya dari saham masing-masing anggota, simpanan, kemudian mungkin dari jual beli yang lain-lain, yang fund komersial, jadi hasil penjualan dan lain-lain. Contohnya itu adalah koperasi simpan pinjam. Jadi ini lembaga microfinance yang ada di Indonesia. Jadi terus kemudian microfinance yang selanjutnya yaitu adalah private company. Jadi perusahaan khusus. Jadi perusahaan khusus yang bertujuan untuk membuat microfinance untuk memberikan pinjaman atau microfinance. Pemiliknya tentunya ya pengusaha-pengusaha yang tertutup, kemudian bisa juga hasil public capital ya hasil jual beli saham yang secara publik. Nah, tentunya sumber pendanaan yaitu dari saham pemilik, kemudian ada simpanan, commercial fund. Contohnya itu adalah Bank Islam RDS Islami Bank Bangladesh Limited, Grameen Bank in Bangladesh. Contohnya ini adalah lembaga yang ada di sini. Mungkin kalau yang ini juga jarang dijumpai. Nah, yang paling banyak itu adalah ini public entity. Ini biasanya anggotanya itu pemerintah, di dalamnya ada pemerintah, ada stakeholder dan lain-lain. Nah, tentunya pendanaannya itu berasal dari pemerintah, kemudian berasal dari publik dari orang umum lah. Contohnya itu Bank BRI. Jadi Bank BRI itu termasuk public entity. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada lembaga microfinance yang ada di Indonesia. Mungkin pada penelitian ini nanti akan dijelaskan lembaganya seperti apa. Atau di atas tadi kan sudah dijelaskan. Lembaganya itu ada di Sidogiri kalau nggak salah. Nanti mungkin ada di bawah juga. Nah, saya lupa ini. Nah, setelah dari penjelasan tentang karakteristik microfinance, bentuk-bentuk microfinance seperti apa, di sini kemudian dia menjelaskan prinsip microfinance Islam itu kayak apa sih. Nah, ini yang pertama ada ekuitas. Jadi
finance yang berupa ekuitas atau pembelian saham. Kalau untuk microfinance Islam ada dua. Yang pertama ada mudharabah, yaitu bagi hasil. Kemudian ada musyarakah, kerjasama. Jadi nanti ada kerjasama, ya biasanya itu tergantung dalam durasi waktu tertentu. Kalau ini juga keuntungannya itu nanti ada durasi waktunya, 1 bulan, 1 tahun. Nah kalau sudah 1 tahun, untung berapa, rugi berapa, nah ini baru kita dibagi, namanya mudharabah. Kalau ini musyarakah. Kalau untuk pinjaman ini namanya adalah murabahah. Nah ini bentuk murabahahnya ada istilahnya sangat banyak sekali. Jadi secara umum murabahah itu adalah memberikan pinjaman dengan nominal tertentu yang sudah ada markupnya. Jadi markupnya itu sudah disepakati dulu dari akadnya. Ini jadi contoh yang bab yang ketiga ini, bagaimana prinsip microfinance Islam. Nah tentunya ini hanya dua, hanya ekuitas dan pinjaman, karena menyesuaikan dengan kajian penelitian. Nah setelah itu poin keempat ini paper ini bercerita tentang literatur review. Jadi penelitian meliputi paragraf ini, yang ini berkaitan tentang penelitian terdahulu. Nah ini berkaitan tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini ada di negara tetangga seperti Bangladesh, seperti apa bentuknya. Tentunya untuk ini dibahas agar untuk meyakinkan kalau di Indonesia bentuknya seperti apa. Itu cuma untuk mensugesti kita. Nah, terus kemudian dampak microfinance. Dari paragraf berikutnya dia menceritakan dampak microfinance yang di sini diceritakan dampaknya sangat positif di negara-negara yang penelitian yang sebelumnya. Jadi negara-negara di penelitian sebelumnya itu microfinance Islam itu berdampak positif untuk masyarakat di pedesaan. Ini ada di Bangladesh, di penelitian yang dilakukan oleh Rahman ini ada di Bangladesh. Nah, kemudian di kajian riset terdahulu juga literatur review dia menjelaskan tentang faktor-faktor yang meningkatkan pendapatan. Jadi pendapatan, mungkin faktor ini digunakan sebagai bahan instrumen untuk mengembangkan instrumen ya biasanya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan klien. Nah ini biasanya digunakan untuk mengukur bagaimana pendapatan instrumen. Nah, atau mungkin untuk melakukan survei mungkin biasanya. Nah ini paragraf yang ini maksud saya. Nah terus kemudian ini baru dijelaskan tempat lokasi penelitian ini dijelaskan di paragraf yang ini. Jadi dia lokasi penelitiannya ada di BMT MMU Sidogiri. Jadi finance. Ini kalau bentuknya seperti ini, kalau di dalam karakteristik ini termasuk koperasi bisa, atau mungkin yang di atas tadi lembaga tertentu itu sudah termasuk microfinance. Di sini dijelaskan memang layaknya bagaimana sih BMT MMU itu Sidogiri ini layak digunakan sebagai objek penelitian. Ini ada penjelasannya di sebelah sini. Nah baru tentunya dalam suatu penelitian ini pasti ada yang pasti terdapat batasan lah, tidak semuanya bisa dipelajari. Nah, baru batasan-batasan ini ada di sini. Jadi ada batasan penelitian. Mungkin sementara itu dulu dari saya cukupkan untuk video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.